Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada hal yang memang sudah terjadi tadi malam gitu ya, pasca laga PSM Makassar menghadapi Persib Bandung, yaitu perayaan leletikan untuk kita benar-benar menjadi juara yang sesungguhnya. Nah ini juga teman-teman, ya alhamdulillah gitu ya, tadi malam kita berhasil dapat oleh 3 poin yang sangat-sangat berharga teman-teman. Jadi 3 poin ini sudah menapakkan kaki kita 95% menjadi juara di musim ini atau hat-trick juara musim ini. Tapi apakah sudah juara? Jawabannya belum gitu. Nah, jadi masih ada 1 poin tersisa yang harus kita amankan di GBLA. Jadi buat teman-teman nggak apa-apa, tidak ada yang salah, tidak perlu merasa aduh ternyata belum juara, nggak perlu teman-teman. Jadi tadi malam sudah benar semua yang dilakukan oleh teman-teman Boboto, baik yang nobar ataupun yang memang mengadakan pawai gitu ya, setelah tahu Persib juara, wah ngahaja ngaluarkeun motor kukurilingan di Bandung atau langsung ke Surapati atau di Cikapayang dan sekitarnya Dago. Nah ini juga memang tidak ada yang salah teman-teman, karena itulah bahasa hati gitu ya, ketika Persib tahunya menang juara gitu, padahal ya memang insya Allah lah hanya menyisakan 1 poin lagi untuk menjadi juara yang sesungguhnya. Dan malam juga memang ada beberapa faktor yang menjadikan semuanya terasa indah gitu ya, namun ada juga hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi di Stadion GBH atau Gelora BJ Habibie teman-teman. Nah ini kita coba fokus ke beberapa hal yang berbeda dulu gitu ya, biar kita sama-sama mengerti apa konteks dari arti kemenangan semalam lah gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama, kalau dari kemenangan ini alhamdulillah gitu ya, Persib menang dan juga Persijap berhasil menahan Borneo FC, artinya kita mempunyai selisih poin 2, dimana di laga terakhir kalau Persib ingin juara gitu ya, ada tiga alternatif lainnya teman-teman gitu ya. Yang pertama, Persib menang menghadapi Persijap, Persib draw menghadapi Persijap, dan juga Borneo FC draw atau kalah menghadapi Madura United di Segiri Samarinda ya. Walaupun agak sedikit mustahil, tapi jangan salah teman-teman, Madura kalau kalah di pertandingan terakhir maka dia langsung degradasi gitu ya. Tapi kalau mereka ingin bertahan di Liga 1, mereka harus mati-matian Madura United menghadapi Borneo FC. Nah ini juga akan menjadi seru untuk mereka. Jadi sekarang bola api berbalik teman-teman, jadi bukan di Persib Bandung lagi, melainkan di Borneo FC. Jadi alhamdulillah Persib Bandung minimal menahan draw Persijap Jepara, kita sudah bisa menjadi juara yang sesungguhnya dan legal gitu ya, tidak digosipkan karena ini karena itu dan lain sebagainya. Ini sudah murni juara. Namun ya kita tunggu sampai dengan tanggal 23 Mei mendatang di GBLA. Jadi sudah mempersiapkan apa untuk pawai nanti? Wah ini mah hebat gitu ya. Namun kita juga punya satu pertanyaan teman-teman, tolong dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Siapa yang pertama kali melihat skuad Persib Bandung ketika memasuki lapangan itu sempat kecewa dan sempat ngomong pesimis atau ya aduh ya rada kumaha berat dan lain sebagainya, karena apa? Nah pakai baju koneng. Nah siapa yang bilang gitu? Pasti banyak, karena kita pun ketika nobar malam itu rata-rata langsung dia
nah bet koneng gitu ya, nah bet makin iya gitu. Tapi alhamdulillah ini semua sekali lagi kita mematahkan mitos-mitos yang memang ya kalau permainan bagus mah ya bagus wae gitu ya, mau pakai jersey warna apapun ya masalah karena memang ya sedang kondisi timnya bagus. Tapi kalau awal-awal musim gitu ya pakai baju koneng sok rada kumaha gitu ya, karena ya memang kondisi tim belum nyatu gitu ya, chemistry-nya masih kaditu kadia, jadi ya mungkin ya kita belum beruntung dengan menggunakan jersey warna kuning. Tapi semalam alhamdulillah ini mah semuanya berbalik gitu ya teman-teman, karena sekali lagi permainan dan fokus dari tim itu sangat penting teman-teman ketimbang yang ngurusin hal-hal yang lainnya. Tapi semuanya sinerginya luar biasa tadi malam gitu ya teman-teman. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini dari segi permainan Persib pun saya pikir banyak hal yang memang harus diapresiasi. Pertama, ketidakhadiran Boyan Hodak di sini sudah bisa sedikit teratasi dengan Igor Tolik. Makanya tidak salah gitu ya teman-teman, yang mana kalau memang Igor tidak ada di asisten pelatih gitu ya, di jajaran asisten pelatih mungkin berbeda ceritanya, karena ya kalau asisten pelatih lokal mungkin penyerapannya beda gitu ya, mereka punya sedikit pola pikir yang kadang suka ngahiwal gitu ya, dikasih tahu A kadang suka nyoba-nyoba ke B ke C gitu ya. Nah tapi kalau Igor sepertinya sudah betul-betul menerapkan apa yang memang sudah menjadi obrolan dengan Boyan Hodak sebelumnya gitu ya, dia terapkan, dia aplikasikan dan dia jaga itu, dan alhamdulillah gitu ya memang semuanya berjalan dengan lancar. Kita lihat asisten pelatih PSM Makassar teman-teman, yang mana ini dari segi mentalitas saya pikir belum pantas menjadi seorang pelatih, karena ya kita tahu ada sedikit keributan gitu ya, atau aksi provokasi terhadap Maklok. Jadi Maklok deh disalahkan gitu ya, kena kartu kuning, walaupun dua-duanya kena kartu kuning tapi berawal dari si asisten pelatih ini teman-teman. Jadi ini memang agak kurang elok lah gitu ya untuk etika seorang asisten pelatih, mau rek nurutan saha gitu ya, prestasi gitu ya tapi balaga. Nah ini memang ya harus sedikit di apa ya, segera mencari pelatih kepala lah untuk PSM Makassar. Baik. Selanjutnya teman-teman, dari gol yang tercipta ini juga kita soroti ada beberapa hal unik di balik itu. Tom Haye menciptakan gol perdana Persib Bandung gitu ya di menit ke-33. Ada apa dengan menit 33? Ya kita lihat aja, nomor punggung Haye adalah nomor punggung 33 gitu ya. Gol pertama diciptakan Persib di menit 33. Dan juga teman-teman gitu ya, untuk pertandingan semalam ini memang banyak hal yang menjadikan satu hal kalau dicocok logi mah lumayan banyak gitu ya. Namun ya yang paling pasti begini teman-teman, untuk laga Pamungkas nanti, Pamungkas tong Pamungkas lah, eta mah rada ngahiwalnya hiji laga terakhir gitu ya di GBLA di tanggal 23 Mei mendatang. Itu adalah kunci. Jadi tanggal 23 Mei adalah kunci kemenangan Persib Bandung atau juara untuk Persib Bandung insya Allah. Kenapa? Yuk kita lihat tanggalnya, 23 atau 23 gitu ya, Mei. Nah ada apa dengan 23 Mei? Coba perhatikan, 2 tambah 3 5. Mei adalah bulan ke-5 gitu ya. Jadi teman-teman, insya Allah lah ini juga menjadi satu hal yang kita bisa nambah menjadi 5 bintang gitu ya dengan hat-trick juara teman-teman. Itu yang mana semuanya sudah ditakdirkan mungkin untuk Persib Bandung meraih hat-trick juara yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Liga 1 Indonesia, dan juga hat-trick juara yang menjadi rekor individu bagi seluruh skuad Persib Bandung saat ini, terutama skuad asing, yang mana pertama kali bermain di Indonesia menjadi juara gitu ya. Lalu juga untuk pemain diaspora pertama kali main di Indonesia dengan Persib Bandung menjadi juara. Untuk seluruh pemain
Persib Bandung juga yang sudah 2 kali membawa Persib Bandung juara, ya musim ini adalah musim terbaik mungkin dengan membawa Persib hat-trick juara dan lain sebagainya. Jadi ini juga memang menjadikan hal yang sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi malam ya tidak ada yang salah dengan perayaan juara kecil-kecilan gitu ya. Ini baru kecil, teman-teman. Namun di balik itu juga ada beberapa hal yang memang kita juga sesali gitu ya. Ada pitch invasion yang dilakukan oleh supporter PSM yang menargetkan ke pemain Persib, teman-teman gitu ya. Jadi beberapa pemain Persib terkena tendangan, diantaranya Jupe katanya gitu ya. Ada Ahmad Juprianto yang memang terkena tendangan, tapi ya semuanya dinyatakan aman. Namun yang disesali ya tindakannya itu. Nah, apakah untuk ini kan sudah aksi ke beberapa kali pitch invasion gitu ya di Makassar ini, teman-teman. Apakah memang tidak ada hal yang harus dibenahi atau gimana gitu ya? Nah, ini yang menjadi concern kita juga, teman-teman. Kalau melaporkan aduh Persib ke suasana bagus gitu ya, ini kondusivitasnya lagi positif, masa ngurusin hal-hal yang gini juga gitu ya. Jadi ya saya pikir ini diserahkan ke Komdis aja lah, lihat apa yang terjadi gitu ya. Bahkan ya teman-teman juga malam bukannya nggak mau posting karena aduh penuh banget notifnya, teman-teman. Dan kita juga ingin merayakan setidaknya kemenangan Persib Bandung ini ya suasananya ingin merayakan dengan teman-teman aja gitu ya. Makanya kita baru posting hari ini gitu ya, teman-teman. Tapi ya ini ada beberapa kiriman dari teman-teman Boboto. Awal mula yang mana pemain Persib diserang katanya. Jadi kita ambil yang intinya saja gitu ya. Jadi dari Makassar, ada dari Makassar info untuk ketika pitch invasion ini terjadi gitu ya. Lalu juga pemain Persib pada lagi merayakan di tengah lapangan, lagi ya euforia lah gitu ya, tiba-tiba disuruh masuk gitu ya, karena mungkin flare sudah mulai dilempar-lemparin, sudah mulai dinyalakan. Sebetulnya kalau penyalaan flare di tribun itu hampir tim tuan rumah di musim ini dari kemarin pun menyalakan flare, karena kan itu laga kandang terakhir mereka di musim ini gitu ya. Nah, termasuk PSM Makassar juga itu kita sudah menduga pasti akan ada flare di tribun, namun tidak menduga ada pitch invasion. Nah, ini yang memang menjadi masalahnya di situ, teman-teman. Ketika pitch invasion ternyata menargetkan pada lari langsung ke pemain Persib. Nanti kita coba tampilkan di sebelah kiri aja ya, mana kiri ini atau ini ya gitu. Nah, nanti teman-teman lihat di sini ada ketika pemain Persib sedang merayakan euforia gitu ya di tengah lapangan. Ada dari sebelah kanan video itu nyerang gitu ya, mulai mendekat, ada yang melempar flare dan lain sebagainya. Ini juga memang menjadikan pemain Persib dihimbau untuk segera masuk ke ruang ganti gitu, teman-teman. Tapi bukan hanya pemain Persib saja, termasuk dengan pemain PSM sendiri itu katanya memang tidak aman. Nah, jadi saya nggak tahu, ragu apakah memang supporter ini mengejar pemain Persib atau mengejar kedua kesebelasan gitu ya. Tapi ya Jupe itu terkena terjangan kaki gitu ya, atau ya di TJ lah gitu ya, teman-teman. Nanti kita coba tampilkan di screenshot yang lebih besarnya gitu ya. Jadi hatur nuhun buat dari Makassar Info, kalau nggak salah ini videonya yang lebih jelasnya gitu ya. Jadi kita ambil yang memang dari POV atau dari point of view-nya yang memang jelas, teman-teman. Lalu yang kedua, ini juga yang menjadi perhatian khusus untuk manajemen PSM gitu ya. Jadi bukan hanya Persib saja yang alhamdulillah setelah masuk ke ruang ganti itu alhamdulillah aman, teman-teman gitu ya, karena memang dijaga oleh keamanan. Dan juga tim PSM Makassar sendiri yang dikejar-kejar oleh supporternya. Nah, ini juga kita dapat kiriman video, teman-teman, yang mana bisa dilihat pemain PSM ini merasa terkepung gitu ya di ruang ganti, yang mana terus
didesak oleh supporternya yang entah mau menuntut apa lagi gitu ya di sisa laga ini, di sisa laga kompetisi. Apakah memang bertahan di Liga 1 tuntutannya, atau bermain lebih baik lagi, atau bagaimana? Karena ya kita tahulah problem-problem ini tuh memang terjadi ya, bukan kalau di Persib mah alhamdulillahnya terjadi di awal-awal, jadi kita bisa sempat memberikan koreksi terhadap manajemen, pemain dan lain sebagainya. Kalau ini udah menjelang akhir ini ya, akhir kompetisi ini, apa yang mau diperbaiki lagi gitu ya, tinggal satu pertandingan, kalaupun kalah atau menang ya udah selesai gitu ya, baru dimulai lagi musim depan. Jadi seharusnya ya lebih ini lagi lah, namanya supporter ya, namanya suka mungkin ya, udah cinta terhadap klubnya, apapun ya mungkin ingin yang terbaik gitu teman-teman. Tapi yang jelas sekali lagi, mari kita rayakan 95% kita sudah menapak satu di bintang 4,5. Jadi untuk melengkapi bintang 5,5 lagi kita tunggu di tanggal 23 Mei di GBLA teman-teman. Insya Allah lah kita bisa melengkapi bintang yang kelima gitu ya, atau hat-trick juara di tahun ini itu sangat spesial karena banyak hal yang bisa kita ambil menjadi pembelajaran baik dari internal maupun dari eksternal, terutama oleh seluruh netizen sepak bola Indonesia, yang mana ada loh tim di Indonesia yang berturut-turut menang secara 3 kali dan dipimpin oleh pelatih asing gitu ya. Dan ini juga untuk Persib menjadi sejarah, untuk di Indonesia juga sejarah yang sangat sulit dilalui. Dan musim depan insya Allah kita menciptakan sejarah lagi, karena semakin dekat ke ACL 2 lagi teman-teman. Ya sudah bisa bilang lah Assalamualaikum Asia gitu ya. Baik, itu mungkin teman-teman ya, hal yang memang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.